Kita bahas masalah kencing. Semua kencing, perhatikan, semua kencing itu adalah suci. Semua kencing adalah suci. Ya, air kencingnya kucing, najis ora? Suci. Air kencingnya babi, suci apa ora? Air kencingnya tikus, suci apa ora? Suci. Sudah jelas? Air kencingnya jin, suci apa ora? Jin. Suci kalau dia kencing ya. Ustaz, kalau kencing untakah kan boleh diminum. Lalu kalau kencingnya kena percikan baju berarti tidak termasuk najis. Ya itulah, makanya saya katakan, Pak, kita di dalam beragama ini hidup hanya mengabdikan kepada dalil. Sekarang kalau ada orang yang bertanya, apa bedanya ludah sama kencing? Padahal sama-sama kotor dan bacin. Dalil. Apa yang membedakan kencing unta dengan kencing manusia? Dalil. Bahkan apa yang membedakan batu Ka'bah dengan batu salib? Dalil. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Kalau mercik ke pakaian apalagi? Nah apa-apa, diminum aja boleh. Gitu. Bahkan sebaliknya, yang boleh ngenai pakaian badan belum tentu boleh masuk ke mulut. Tapi yang boleh masuk ke mulut tentu boleh ke badan, ke pakaian. Itu Kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudakar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirroh, kucing. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau keluar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, nah tahu itu menunjuk pada air liur. Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah SAW di riwayatnya, raaitu Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW yatawaddau bifadli. Namanya najis itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ada 7. Yang pertama itu adalah kotoran yang keluar dari lubang depan dan belakang. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai itu najis dalam mazhab Imam Syafi'i itu, kecuali 3 bangkai. Seluruh bangkai najis kecuali 3. Yang pertama itu bangkai manusia, yang kedua itu belalang, yang ketiga ini adalah bangkai ikan. Itu enggak najis. Terus yang ketiga adalah minuman keras. Itu air minuman keras itu najis. Yang keempat adalah nanah dan darah. Itu najis, nanah dan darah itu. Kecuali hati dan limpa. Oke.
Hati dan limpa itu nggak najis. Terus yang kelima itu, hal yang najis itu adalah anjing dan keturunannya. Najis. Walaupun anjing itu misalnya kawin dengan kucing. Kalau anaknya anjing tetap najis. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah babi dan keturunannya. Muntahan itu termasuk najis lagi loh. Muntahan. Jadi selain yang 7 itu, artinya tidak najis. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, artinya kita selamat. Selamat apa? Ikut salaf. Ikut orang yang ahli di bidangnya itu loh. Kalau dipahami sendiri takutnya salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kotoran kucing atau air kencing kucing, yang dimana air kencing kucing ini dianggap tidak najis oleh kaum Salafi. Benar apa enggaknya? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Rozak, apa benar kalau kotoran kucing dan air kencing kucing itu tidak najis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas tentang kotoran kucing yang kata orang Salafi tidak najis kan. Pertanyaan saya adalah, itu pendapat siapa, ulama siapa, kan harus dijelaskan kan. Takutnya mereka pahami sendiri. Karena video yang beredar itu ustaznya bilang begini, itu pendapat saya. Oh, pendapat saya berarti pendapat sendiri. Pendapat sendiri ya. Sementara di depan umat ngakunya ikut pemahaman salaf. Faktanya dipahami sendiri, itu bahayanya. Itu kan termasuk kurofat lagi lah termasuknya kan. Termasuknya mengada-ngada kan. Adapun soal air kencing kucing, saya akan terangkan dari mazhab Imam Syafi'i. Yang namanya najis itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ada 7 loh. Iya. 7. Yang pertama itu adalah kotoran yang keluar dari lubang depan dan belakang. Itu pun harus ada pembasahan. Kalau misalnya yang keluar itu tidak basah, masih kering misalnya, di luar jagung misalnya, itu nggak najis. Jadi, dengan syarat harus basah kotoran. Basahan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai itu najis dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Kecuali 3 bangkai. Seluruh bangkai najis kecuali 3. Yang pertama itu bangkai manusia, yang kedua itu belalang, yang ketiga ini adalah bangkai ikan. Itu enggak najis. Terus yang ketiga adalah minuman keras. Itu air minuman keras itu najis loh. Yang keempat adalah nanah dan darah. Itu najis, nanah dan darah itu. Kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa itu enggak najis. Nah, terus yang kelima itu, hal yang najis itu adalah anjing dan keturunannya. Najis. Walaupun anjing itu misalnya kawin dengan kucing. Kalau anaknya anjing tetap najis. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah babi dan keturunannya. Jadi selain 7 ini tidak najis. Selain 7 itu jangan ragu. Ibaratnya enggak najis lah. Satu lagi saya lupa itu muntahan. Muntahan itu termasuk najis lagi loh. Muntahan. Jadi selain yang 7 itu artinya tidak najis. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, artinya kita selamat. Selamat apa? Ikut salaf. Ikut orang yang ahli di bidangnya itu loh. Kalau dipahami sendiri takutnya salah paham. Dalilnya maksudnya ke barat, dipahami ke timur. Kan ilmu agama kan butuh sanad. Imam Syafi'i jelas sanadnya kan nyambung kan. Sama para sahabat, akhirnya sampai ke Rasulullah. Bahayanya ini begini loh. Orang yang belum paham tentang cara memahami dalil, metodenya seperti apa, takutnya dia salah paham. Sudah kadang pengetahuannya, hafalannya sedikit.
nggak bisa bedakan mana yang nasih, mana yang mansuh, mana yang khos, mana yang am. Bahaya. Jadi menurut Anda pemahaman Ustaz Salafi yang mengatakan air kencing kucing tidak najis ini tidak benar? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu najis. Nah, adapun dia berpendapat misalnya air kencing kucing tidak najis, kotoran tidak najis. Pertanyaan saya itu pendapat siapa? Takutnya pendapat sendiri, dalilnya dipahami sendiri. Akhirnya salah paham. Karena itu manhaj salaf tidak menyatakan bahwa air kencing kucing itu tidak najis. Iya, itu masalahnya. Sedangkan disiarkan di media kan, bahkan ada ustaznya yang bilang gini, Pak, semua air kencing itu suci. Kaget saya, ya Allah, ini berapa umat nanti yang ibaratnya disesatkan kan? Harusnya itu begini loh. Misalnya dia berpendapat air kencing itu suci, sebutkan ulamanya siapa yang berpendapat begitu. Iya kan, mazhab siapa? Terangkan. Jangan misalnya dia, oh pendapat saya loh, bahaya loh kalau dia ngaku pendapat saya. Berarti ajaran baru. Ajaran baru, takutnya salah paham. Kalau misalnya ikut mazhab Imam Malik misalnya, ya dia harus ikut mazhab akhirnya. Sedangkan mereka sendiri nggak mau ikut mazhab. Bayangkan tuh. Itulah kesalahan mereka Kesalahannya. ya. Tapi mereka sering mengaku bahwa mereka ialah manhaj salaf. Iya, kan enaknya begini loh kalau kita ikut mustahid, soal juga level mustahid nih. Iya. Andai kata pendapatnya itu salah, andai kata itu masih dapat satu kebaikan, masih dapat satu pahala. Andai kata salah, andai kata benar, tetap dapat pahala, dapat 2 pahala. Enaknya itu kalau ikut alim ulama yang ahlinya itu. Nggak sembarangan, nggak boleh orang ilmu agama pas-pasan terus berani berpendapat ngambil hukum sendiri, nggak boleh. Itu salah paham. Iya, oke. Nah, ini kan pendapat sangat berbeda antara Ustaz Salafi dengan manhaj salaf yang sesungguhnya. Lalu pertanyaannya, terus menurut Anda pendapat mana yang baik diikuti terkait kotoran kucing ini? Kalau orang yang akalnya sehat, dia akan ikut pemahaman salaf yang asli. Imam Syafi'i kan salaf, hidup di generasi salaf. Ikut Imam Syafi'i artinya ikut salaf. Begitu loh. Tapi kadang orang salafi ngomong, wah kamu ini ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak tahlilan, tidak maulid Nabi kan begitu hujahnya kan. Gampang sekali dibantah itu masalah begitu. Karena apa? Karena yang namanya kebaikan itu seiring berjalannya waktu dia akan terus berkembang loh. Ide dan gagasan itu terus berkembang, kebaikan terus berkembang. Sama seperti teknologi terus berkembang, dunia kesehatan, dunia kedokteran terus berkembang. Tapi situ harus ditandai jadi badikan ada sesuatu yang bisa berkembang dan ada juga ajaran yang sudah dibatasin ya. Kadang ini kan dari para jamaah atau para pengikut salafi ini selalu membandingkan antara ibadah yang sudah dibatasi dengan ibadah yang bisa berkembang. Nah, ada ibadah yang sudah dibatasi seperti sholat misalnya kan jumlah rakaatnya itu dibatasi, nggak boleh ditambah. Azan tidak boleh ditambah, puasa Ramadan tidak boleh ditambah. Tapi ada lagi ibadah yang tidak dibatasi itu loh. Berpikirnya itu yang logis, yang runut logikanya itu. Nah, di sinilah letak kesalahannya pengikut Wahabi, banyak yang tidak mengerti antara ada ibadah yang dibatasi dan tidak dibatasi. Sinilah letak kesalahannya. Di situ letak kesalahannya. Seperti baca Al-Quran kan kapan saja boleh, nggak dibatasi. Berzikir kapan saja boleh, berdoa kapan saja boleh. Iya kan, membaca sirah Nabi kapan saja boleh. Itu banyak sekali. Makanya kalau ingin membahas ibadah harus didefinisikan dulu. Oh, ibadah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak definisi ibadah itu apa? Bingung nanti mereka itu. Jangan dianggap ibadah itu hanya sekedar sholat, zikir. Banyak ibadah itu luas definisinya itu. Ada ibadah hati loh, batin loh. Ada. Omar misalnya sabar itu ibadah loh termasuk. Iya kan? Omar bersyukur hatinya itu ibadah. Ada misalnya duri di jalan disingkirkan itu ibadah. Senyum itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Banyak. Jadi didefinisikan dulu. Nanti kalau Anda ada diskusi itu arti ibadah itu apa menurut kamu? Itu cara. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya Abdul Razak. Mudah-mudahan pengikut Salafi yang menonton video kita kali ini mereka bisa paham bahwa sesungguhnya kotoran atau kencing kucing itu menurut manhaj salaf ialah najis. Kesimpulan yang saya ambil dari keterangan Abdul Razak ialah sebenarnya dari mana pemahaman salafi yang mengatakan bahwa
kencing kucing tidak najis itu yang dipertanyakan oleh Abdul Rozak. Oke guys, kita akhir saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.